Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. 155 ya? Hah? 55 udah? Hah? Belum. Qala al-muallif rahimahullah. فالله الله في نفسك وعليك بالآثار وأصحاب الآثار والتقليد. Allah Allah fi nafsik, yani ini merupakan ungkapan yang sifatnya peringatan, ya. Allah Allah fi nafsik, yani berhati-hatilah dan jagalah dirimu, artinya demikian. Wa alaika bil athar wa ashab al athar wa taqlid, dan agar kau mengikuti athar dan para ahli athar dan taklid, ya, agar kau mengikuti para ahli athar dan taklid, ya. Taklid di sini, yakni taklid kepada keterangan yang datang dari Rasulullah SAW dan para salafus saleh, maksudnya taklid, lebih tepatnya ittiba di sini, ya. Fa inna ad-dina innama huwa bitaklid, karena sesungguhnya agama ini itu hanya terbatas pada taklid. Yakni lin Nabi, maknanya taklid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Wa man qablana lam yad'una fi labsin, dan mereka kaum sebelum kita tidaklah mereka meninggalkan kita atau membiarkan kita dalam keadaan ketidakjelasan, dalam keadaan bingung. Faqallidhum wastarih, maka ikutilah saja mereka dan tenanglah. Yani ikutilah saja mereka dan sudah cukup bagimu. Gitu artinya. Wala tujawiz al-athar wa ahla al-athar. Jangan kau melampaui atau meninggalkan athar dan para ahli athar. Ya. Ini bab 155 yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, masih bicara tentang agar kita mengikuti para ahlul athar, ya. Kemarin telah kita jelaskan kan, kalau dibilang athar ini maknanya bisa segala hal yang diriwayatkan dengan sanad itu athar, ya. Semua hal yang diriwayatkan dengan sanadnya itu dibilang athar. Ketika dibilang hadis, khusus memang hadis itu hanya apa yang diriwayatkan dan sanadnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari selain Nabi, secara umum dibilang athar. Kalau dari sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum, kalau mau digunakan istilah hadis untuk apa yang diriwayatkan dari mereka, maka nggak boleh dimutlakkan hadis aja, mesti ada keterangannya. Ya, misal perkataan sahabat itu dibilangnya hadis mauquf. Tuh, ada mauqufnya, yakni sanad hadis tersebut mentok sampai sahabat radhiyallahu. Kalau sampai tabi'in hadis maqtu', yakni sanadnya mentok sampai tabi'in rahimahumullah. Ya. Tapi ketika dibilang athar, maka mencakup semuanya, ya. Wal murad bitaklid al-ittiba', benar kan? Dan yang dimaksud di sini dengan taklid adalah ittiba, yakni mengikuti keterangan yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan disampaikan keterangan itu oleh para murid-muridnya, yakni para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, bukan taklid yang kita fahami di uruf kita. Ya, kalau taklid yang kita fahami di uruf kita adalah taklid bagi awam yang memang tidak bisa meneliti sendiri. Baik, hukum taklid sendiri. Taklid hakikatnya buat orang-orang yang memang tidak meneliti sendiri, maka mereka taklid kepada orang-orang yang berilmu dan bisa meneliti. Begitu. Ya. Di dalam ilmu apapun, kita nggak paham otomotif, ya taklid deh sama ahli otomotif. Gitu, itu namanya taklid. Kita nggak paham medis, ya taklid deh sama ahli medis. Gitu. Itu namanya taklid. Betul. Oke? Dan demikian di dalam perkara agama. Nggak semua awam bisa meneliti atau bisa bermuamalah dengan apa yang datang dari kitabullah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam.
maka pilihan di depan mereka cuman mengikuti orang yang bisa mengkonsumsi atau bermuamalah dengan yang datang dari kitabullah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu taklid. Kalau mau dimaknai taklid demikian, itu masih taklid dalam batasan wajar. Oke? Mengikuti ahli ilmu. Ibnu Abdul Bar itu berkata rahimahullah, al-awam muqallidun fi kulli syai'in illa fi ikhtiyari man yuqalliduh fa innahu fihi mujtahid. Awam itu dia taklid di dalam segala hal, kecuali dalam satu hal, di dalam memilih siapa yang dia mau taklidi. Di dalam hal itu, dia seorang mujtahid. Dia mesti minta petunjuk kepada Allah. Ya, siapa yang harus aku taklidi? Karena ternyata beda-beda nih. Dan semuanya ngomong, katanya Quran hadis. Kan bingung kan awam? Iya gak? Nah, ketika dia hanya mengikuti apa yang sesuai dengan seleranya, hawa nafsunya saja, tidak memohon petunjuk kepada Allah, mana yang lebih dekat kepada kebenaran yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya di antara ulama-ulama yang diikutinya, nah di situ dia salah. Dia jadi salah di situ. Ya, dia mengikuti seseorang karena hawa nafsunya. Namun ketika dia mengikuti memang orang yang sebatas pengetahuan dia, itu lebih dekat kepada kitabullah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah ma'jur. Ya, insya Allah ma'jur. Tepat gitu, itu taklid yang. Itu taklid yang masih dalam batas kewajaran. Ada taklid yang sifatnya mazmum. Taklid mazmum adalah yang dikenal dengan bahasa kita taklid buta. Ketika kebenaran telah tampak, bahkan bagi seorang awam, dari dalil-dalilnya, dari keterangan-keterangannya yang ada. Oke? Tapi tetap dia ngotot meninggalkan kebenaran tersebut demi mengikuti siapa yang selama ini dia ikuti, ngotot gitu. Nah yang dibilang taklid mazmum, taklid yang tercela. Ya, ini nggak ada uzur buat awam di sebelah situ, karena memang dia dasarnya mengikuti desire, mengikuti hawa nafsunya, nggak mengikuti hak. Padahal udah jelas baginya hak tersebut. Ya. Maka patokannya di mana? Di doa. Mohon keikhlasan kepada Allah dan mohon petunjuk kepada Allah agar diarahkan hati kita kepada siapa kita mengikuti. Kita ini kadang kepedean dengan ilmu kita, keterbatasan ilmu kita. Sehingga lupa minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala keterangan, petunjuk kepada ya ini hamba-hambanya yang lebih dekat kepadanya, yang lebih diridhoinya pendapat-pendapatnya. Ya, itu taklid kira-kira. Ya. Balil murad bihi al-ittiba' wal iqtida bi ahli al-ilm wa ahli salah. Tapi yang dimaksud di taklid di sini adalah mengikuti dan bertauladan kepada para ahli ilmu dan ahli salah, yakni ahli kebaikan, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina tabauhum biihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, yakni mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik tuh. Mengikuti dengan baik, ya, mengikuti dengan proporsional, mengikuti dengan cara yang tepat. Gitu, ya. Enggak milih-milih hanya di dalam hal-hal yang sesuai dengan seleranya saja di dalam mengikutinya. Itu maksudnya mengikuti biihsan. Ya, mengikutinya fair. Ya, ini, ayat ini jelas al-muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum. Kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, yakni as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, kaum muslimin terdahulu, baik dari golongan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, berittiba kepada mereka biihsan, dengan baik. Radhiyallahu anhum. Itulah orang-orang yang Allah ridhoi mereka, wa radu'an, dan hakikatnya itulah orang-orang yang memang meridhoi Allah Subhanahu wa taala, yakni ikhlas, tulus, memang mencari dan mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari situ banyak beberapa poin dapat kita ambil. Di antaranya adalah ketika seorang hamba memang tulus dia mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka pilihan baginya hanyalah mengikuti apa yang datang, yakni konsep beragama yang datang dari para sabiqun al-awwalun muhajirin dan ansar. Ya, konsep agama yang ada para salafus saleh. Betul. Yang di situ juga dapat ditangkap nilai bahwa tazkiyah Allah bagi mereka. Allah mentazkiyah mereka yang memang sengaja memilih
jalannya sabiqunal awwalun, jalannya kaum muhajirin dan ansar di dalam beragama, itu emang orang-orang yang tulus mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu waradu'an. Itu tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala bagi para ahlus sunnah yang berada di atas konsep salaf saleh. Ya. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Dan juga firman Allah, dan demikianlah aku mengikuti agama kakek nenek moyangku, Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Ittaba'tu yani mengikuti, qalladtu, ya. Fahadha ittiba' wa taqlid alladhi huwa bima'na al-ittiba' ala al-haq al-mahmud. Demikianlah yang dimaksud dengan taklid atau ittiba' di atas kebenaran. Amma taklid al-a'ma, adapun taklid yang buta, alladhi bidun dalil, taklid tanpa dalil, fahadha huwal mardud. Inilah taklid yang tertolak. Ya. Jadi taklid ada dua, taklid bermakna ittiba' alal haq, itu mahmud, itu terpuji. Ada taklid tanpa dalil, ini taklid buta, min ghair ma'rifah ma'alaihi al-muqallad, tanpa memahami apa yang diikuti atau siapa yang diikutinya tersebut, apakah di atas hak atau batil. Hadza al-mazmum, itu yang dibilang taklid yang buruk, ya. Wa 'alaika bil athar, yani ilzam as-sunnah wal ahadits. Tuh. Dan agar kau berpegang teguh kepada athar, yakni kepada keterangan yang datang di dalam sunnah dan hadis. Ya. Fa inna ad-dina innama huwa bit-taqlid, yakni lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Karena sesungguhnya agama ini terbatas pada taklid, yakni taklid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Itulah yang dimaksud dengan ittiba. Ya. Dan kemudian juga dijelaskan di sini bahwasanya kaum terdahulu sebelum kita, kaum-kaum yang dimuliakan oleh Allah, ya, baik sahabat, tabi'in dan para a'immah, mereka tidak meninggalkan kita di dalam ketidakjelasan di atas agama. Enggak, semua hal telah jelas, clear. Ya. Bal bayyanu lana hadzal din, mereka telah menjelaskan kepada kita agama ini wa assaluhu wa harraruh. Mereka telah merincinya dan menjelaskannya. Fama alaina illa an natabi'ahum, maka enggak ada lagi kewajiban kita kecuali ikutin mereka fi dzalik, di dalam hal tersebut, wa nasir ala manhajihim, dan agar kita berjalan di atas metode beragama mereka. Li'annahum lam yuqassiru fi bayan hadzal din wa ta'sili, karena kan mereka sama sekali tidak kurang di dalam menjelaskan tentang agama ini dan menguraikannya. Wa nafyil bid'ah, dan mereka telah membersihkan bid'ah-bid'ah wa syawaib allati ulhiqat bih, dan noda-noda yang ada di dalam agama ini. Wa jaddaduhu wa waddahuhu rahimahumullah. Mereka telah menjelaskannya, memperbaharuinya rahimahumullah. Ya. Awas, mujaddid yang dibilang memperbaharui atau pembaharu di dalam syariat Islam bukan maknanya kemudian dia membuat syariat baru yang tidak diajarkan. Awas, bukan. Mujaddid, sebagaimana dikabarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya innallaha ta'ala ba'atha, sesungguhnya Allah mengutus di setiap 100 tahun mujaddid, seorang pembaharu. Mujaddid, bilang mujaddid, pembaharu, yang akan memperbaharui agamanya. Nah, pembaharu di sini bukan maknanya dia mendatangkan hal-hal yang baru yang belum ada sebelumnya, bukan. Itu jadinya mubtadi' kalau gitu. Itu jadinya pembuat bid'ah jadinya. Lah, mujaddid di sini adalah seseorang yang mengembalikan manusia kepada keilmuan yang murni, kepada hak yang murni, yang dimana para manusia tak lagi mengenal hak tersebut, dikarenakan banyaknya bid'ah-bid'ah yang terjadi. Sehingga buram agama ini, karena banyaknya bid'ah-bid'ah yang terjadi, sehingga manusia tidaklah mengetahui mana yang memang benar datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mana yang hanya ajaran kakek nenek moyang mereka yang ternyata nggak ada ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mujaddid datang membersihkan itu semua, membersihkan penyakit-penyakit yang mengotori tadi itu, ya, yang menodai, membersihkan TBC itu, TBC, takhayul bid'ah curofat. Nah, itu. Membersihkan itu semua, jadilah sebuah agama yang murni. Ini tampak di mata awam seolah-olah kok hal yang baru. Tuh, karena mereka selama ini nggak mengenalnya. Tuh. Dari situlah dibilang pembaharu. Ya, as if it's something new. Padahal bukan. Ini hal yang asli, yang lama. Cuman karena manusia berada biasa di dalam hal yang tidak murni lagi, ketika didatangkan yang murni, seolah-olah itu hal yang
baru. Padahal ini yang paling sesuai dengan yang awal datang. Ya. Qallidhum wastarih. Ikutilah saja mereka, kemudian santailah engkau. Tuh, wastarih, nyantai. Ya. Yani la tukallif nafsak, faqad kufid. Yani jangan lagi kau bebani dirimu, sungguh mereka telah mencukupi bagimu. Fa innaka ala haq idza qalladtahum. Sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran apabila kau mengikuti mereka. Qauluh la tujawiz al-athar wa ahli al-athar. Yani la tujawiz al-hadith wa ahli al-hadith. Yani jangan kau meninggalkan jalan. Jangan kau meninggalkan hadis-hadis dan jalan para orang-orang yang mengikuti hadis-hadis yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya fix, mereka lah orang-orang yang berada di atas hak. Mereka lah yang dibilang al-firqah an-najiyah. Ya, firqah najiyah ini diambil dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin. Akan senantiasa ada. Enggak. Firqah najiyah ini lebih kepada iftarakat al-Yahud, Yahudi terbagi menjadi 71, Nasrani terbagi menjadi 72. Sataftarik hadhil millah, dan agama ini akan terpecah menjadi 73. Kulluha finnar. Semuanya berada di neraka illa wahidah, kecuali satu kelompok. Nah ini, satu kelompok ini terselamatkan dari neraka. Dari situ dimana kelompok yang terselamatkan. Al-firqatu an-najiyah. Ini penamaan di antara penamaan-penamaan ahlus sunnah. Ya. Adapun hadis yang tadi yang salah, afwan, yang akan senantiasa ada satu kelompok di antara umatku yang terus alal haqqi zahirin, terus mereka menampakkan yang hak. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Mereka enggak goyang, enggak gentar menghadapi orang-orang yang mengingkari mereka, menyerang mereka, mengkhianati mereka. Mereka enggak gentar menghadapi itu. Terus demikian hatta ya'tiya amrullah, sehingga datang keputusan Allah wa hum ala dzalik, dan mereka masih bertahan di atas idealisme itu. Ya, itu yang dimaksud dengan Taifah al-Mansurah. Ya, Taifah al-Mansurah, kelompok yang dimenangkan. Ya. Demikian ketika ditanya al-Imam Ahmad rahimahullah, manil firqah an-najiyah? Siapa wahai imam yang dimaksud dengan al-firqah an-najiyah tersebut, kelompok yang terselamatkan tersebut? Ya. Qal, ia berkata, illam yakunu ashabal hadith, fala adri manhum. Kalau yang dimaksud dengan al-firqah an-najiyah tersebut adalah para ashabul hadith, orang-orang yang mengikuti hadis-hadis yang datang dari Rasul, maka aku nggak tahu lagi siapa mereka, siapa dong, gitu. Ya, jadi nggak ada pilihan lain kata Imam Ahmad rahimahullah bahwa firqah najiyah tersebut pastilah orang-orang yang mengikuti jejak yang datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awas, fahami ashabul hadis di sini atau ahlul hadis di sini. Oke? Ini bukan lagi berbicara tentang bahwasanya dia harus menjadi seorang ahli hadis. Nggak begitu. Yang dibilang ahlul hadis adalah istilah ashabul hadis atau ahlul hadis atau ahlul athar. Hanyalah istilah di antara istilah-istilah untuk mengungkapkan makna ahlus sunnah. Di antara penamaan ahlus sunnah, oke? Ahlus sunnah, firqah najiyah, taifah mansurah. Ini ahlul hadis, ahlul athar. Oke? Itu di antara guroba. Itu di antara penamaan ahlus sunnah. Bukan maksudnya ahlul hadis di sini. Oke? Bukan maksudnya ahlul hadis di sini. Hanyalah terbatas pada orang-orang yang memang banyak menghabiskan waktunya di dalam meneliti hadis-hadis. Bukan itu maksudnya. Paham? Sehingga ada di antara para ahli ilmu yang memang belum mengenal manhaj yang hak ini, karena ya wawasan dan jumlah keilmuan itu satu hal. Tapi hidayah kepada manhaj yang hak itu hal yang lain loh. Awas. Ya, bisa jadi seseorang nggak memiliki banyak wawasan, polos, tapi dia berada di atas hak. Bisa jadi seseorang jenius luar biasa, tapi dia nggak dapat hidayah kepada manhaj yang hak. Gimana dengan Ibnu Hazm? Itu manusia jenius itu, luar biasa. Tapi nggak dapat manhaj ini. Si goyang, si berubah-ubah. Ya, Ibnu Hazm, Al-Andalusi. Al-Imam Al-Ghazali, rahimahullah. Baru kenal manhaj hak, mendekat dengan waktu kematiannya. Ya, di akhir-akhir hayatnya baru kenal.
baru mengenal manhaj yang hak. Oke? Nah, jadi tidaklah yang dimaksud dengan ahli hadis adalah orang yang banyak memiliki pengetahuan hadis dan penelitian hadis. Bukan. Ahli hadis di sini bukan lagi ngomongin tentang sebuah skill, bukan itu. Oke? Ada beberapa di antara ahli ilmu akhirnya mengkritisi kesimpulan Imam Ahmad ini, rahimahullah. Dan dia berkata, kenapa cuma ahli hadis? Terus salahnya apa ahli tafsir sama ahli fikih? Tuh kan, paham nggak? Dan itu yang ngomong doktor loh. Ya, kita baca di bukunya. Doktor Mesir, dosen di antara dosen-dosen kita. Karena Mesir di Al-Azhar kan nggak dicekokin satu warna Ahlus Sunnah, enggak. Nanti ketemu banyak warna di Al-Azhar. Ini komentarnya begitu. Sama, yani, emang salahnya apa ahli tafsir sama ahli fikih? Enggak termasuk kepada firqah Najiyah. Tuh, jadi dikritisi ternyata Imam Ahmad karena kekeliruannya di dalam memahami makna ahlul hadis. Bukan ahli hadis ini maksudnya sebagai sebuah skill atau pekerjaan seseorang sebagai seorang ahli hadis. Bukan. Tapi mereka memang yang mengikuti sebisa mungkin di dalam mencari petunjuk, mengikuti petunjuk yang datang dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sisanya dia mau menyibukkan dirinya dengan fikih kah, dengan tafsir kah, selama dia bertahap patokannya kepada hadis, dia masuk ahlul hadis, yakni ahlus sunnah. Fahim? Ya, bukan lagi. Jadi ahlul hadis sebagai istilah yang mengungkapkan nama di antara nama-nama ahlus sunnah, dengan ahlul hadis sebagai sebuah pekerjaan, keahlian yang ada pada seorang individu. Ini dua istilah yang jangan kusut ya. Bisa jadi seorang ahlul hadis tapi dia nggak berada di atas sunnah, bisa jadi. Padahal dia banyak ngobok-ngobok hadis. Akidahnya kemudian menyimpang, bisa jadi. Kayak Anda bilang, wawasan, keilmuan itu satu hal, mau sebanyak apa lagi? Cuman hidayah kepada manhaj yang hak. It's another thing. Itu hal yang lain lagi. Ya? Alhamdulillah, kita di antara hamba-hambanya insya Allah yang diberikan hidayah kepada manhaj yang hak. Dengan seluruh keterbatasan ilmu kita dan kelakuan kita. Tapi Allah berikan kita hidayah. Ya? It is an honor, syaraf. Itu kehormatan yang besar yang Allah berikan pada kita. Agar kita mensyukurinya. Dengan apa? Dengan terus kembangkan modal yang Allah udah kasih itu seolah-olah. Ya? Kita udah dikasih modal sama Allah. Diputer deh itu modal, jangan didiemin. Ya, dengan apa? Terus hadiri kajian ilmu. Hadiri kajian. Tuh, muterin modal tuh begitu. Ya, jangan dibiarkan begitu saja dan tidak mau menambah ilmu, yang ada hidayah terkikis. Modalnya hilang. Ya. Ya namanya modal ya, kagak diputer. Akhirnya habis dipakai hidup. Kalau kena nisob sama haul ya dipakai zakat, modalnya habis. Iya gak? Gak diputer sama lo. Namanya modal. Iya gak? Coba diputer. Berkembang dia. Nah demikian hidayah. Itu modal yang Allah udah berikan pada kita. Jangan ente diemin. Dengan gak mau lagi mencari petunjuk, menghadiri kajian yang di situ jelaskan manhaj akidah tauhid. Kalamullah, kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang tidak mau memutarkan modal yang Allah telah berikan padanya. Itu. Zen? Ya. Apalah lagi, awas. Ada juga orang-orang yang telah diberikan modal oleh Allah, telah mengenal manhaj yang hak. Oke? Namun lemah menghadapi fitnah-fitnah yang ada. Menghadapi fitnah-fitnah yang ada. Dan betapa apa yang dikatakan makhluk dan dikomentari makhluk itu begitu penting bagi dia. Selalu dia melihat apa yang dikatakan makhluk tentangnya dan lain. Akhirnya ditinggalkanlah manhaj tersebut, hidayah tersebut. Demi mengikuti, demi riding the wave. Nah, bahasa anak sekarang. Demi mengikuti arus yang ada. Akhirnya dia berubahlah. Dia talawwan. Berubah warnanya. Ya, ma'azallah. Hidayah, awas. Mengenal hidayah satu hal. Tapi sabat di atas hidayah itu juga satu hal lain lagi. Maka unsur bermanhaj, ada berapa?
Yang pertama, al-ilmu bih. Tahu dulu. Berapa banyak orang tahu, punya pengetahuan banyak, tapi dia nggak mengetahui tentang manhaj tersebut. Nah, ilmu ini sifatnya hidayah. Oke? Okay? Al-ilmu bih. Ini unsur bermanhaj. Variabel bermanhaj. Tahu dulu, kenal dulu nih manhaj. Berapa orang jenius, tapi nggak dapat nih manhaj. Jahiz itu, Mu'tazilah. Oke? Okay? Itu orang kalau lihat begini dia langsung apal itu. Dia punya photographic memory. Iya gak? Kutu buku luar biasa. Dia mampir ke toko buku. Dia mau beli buku nih. Cuma fulusnya dikit jauh. Coba gue lihat buku yang itu. Dibuka, buka. Habis, tutup. Udah apal nih. Bukan yang ini nih yang gue cari. Coba lihat yang itu. Begitu. Buka. Tutup. Udah apal nih. Segitunya jauh. Sering begitu mulu. Soalnya kalau pakai beli, fulusnya dikit. Ini kan nah, lama ketahuan sama kang bukunya nih. Waktu itu belinya di Kuitang. Tahu nih, begini nih. Akhirnya pas gitu, coba lihat buku yang itu. Dihantam palanya pakai buku. Jeder, larilah jahit. Akhirnya satu hari dia punya fulus, dia bikin kesepakatan ya nih sama tukang. Nih, gue punya fulus segini. Tuh. Anda kasih buat ente. Cuman satu aja. Apa? Biarkan aku menginap di perpustakaan. Oh gitu ya. Ini fulus buat Anda semua. Iya. Tapi ente mau nginep di sini. Iya. Semalam aja. Ya akhir. Satu malam dia pulang seperpus apal. Sejenius itu. Matinya ketimpa buku. Tapi Mu'tazilah. Gurunya Imam Ghazali, Imam Juwaini, ini jenius luar biasa. Sampai dibilang kalau ada yang kayak gini di antara orang Yahudi, laftakharu bih. Misalnya orang Yahudi akan membanggakannya. Yahudi ini kaum yang terkenal dengan kejeniusannya kan. Tapi kalau ada yang sejenius Imam Juwaini di antara orang Yahudi bangga-banggain dia. Kalau ada yang kayak gini di antara kaum Nasrani, jadi nabi baru. Bisa. Dia kan soleh dikit, pintar dikit, jadi nabi dia mah. Tapi akidahnya kacau. Jadi variabel bermanhaj. Pertama al-ilmu bih. Nah ilmu ini hidayah sifatnya dari Allah. Yahdi man yasha wa yudhil man yasha. Allah kasih hidayah siapapun yang dia mau. Allah sesatkan siapapun yang dia mau. Udah al-ilmu bih, as-suluk. Menempuh jalan tersebut. Berapa banyak orang udah tahu manhaj itu. Cuman gak mau menempuhnya. Kenapa? Pahit resikonya. Berat. Iya gak? Banyak gak? Dia udah tahu yang hak. Cuman dia gak mau ngikutin. Kenapa? Pahit resikonya. Berarti nanti dimusuhin. Berarti nanti pada hilang nih orang. Yang selama ini mengikutiku hilang mental. Tuh. Yang ketiga baru. As-sabatu alaih. Bertahan di atas hal tersebut. Orang yang menempuh jalan itu diuji. Welcome to the jungle. Diuji. Dia menempuh jalan itu dan dia dakwahkan kepada manusia. Siap-siap. Bersabar alal adha fi. Bersabarlah atas rintangan-rintangan yang ada di atasnya. Pahit. Beberapa orang nggak tahan di situ, berubahlah dia. Oke, mental lah dia. Kenapa? Nggak tahan kan? Hal itu. Berapa banyak orang yang kita udah tahu kan? Mereka mengenal hak di atas hak, kemudian mental. Berubah. Kenapa? Nggak sabar di atasnya. Keterbatasan keuntungan duniawi yang bisa didapatkan. Apa untungnya? Ngikutin idealisme begini. Dari sisi duniawi. Ngumpulin. Fundraising aja susah. Ngegalang dana aja susah. Kenapa? Dikit orang yang ngikutin yang gak rame. Yang ngikutin juga banyaknya orang-orang yang zuhud. Jangan harap raja-raja dunia dengan kekayaan yang fantastis. Jangan harap.
Semoga Allah kasih hidayah mereka. Ini lagi bicara realitas yang berjalan di lapangan. Juhud. Pedas di sini ini pedas, bukan cuma pahit. Pahit pedas lagi. Nggak tahan, nggak sabat, goyang, mentah, kabur. Dibenci oleh orang-orang yang mencintainya sebelumnya. Tuh. Ditinggalkan oleh orang-orang yang dia harapkan keberadaannya untuk membantunya, tapi karena hak ini akhirnya mental. Tuh. Mau gimana? Iya gak? Nah, sahabat, ini udah anugerah dari Allah yang paling tinggi. Bentuk nikmat paling tinggi. Hidayah, taufik kepada sahabat. Sahabat. Oke, diajarkan kita doanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan lagi kau simpangkan hati kami setelah sebelumnya kau telah berikan hidayah pada kami. Itu gitu. Rabbana ya muqallibal qulub, sabbit, sabatkanlah. Itu sabat, minta sabat kepada Allah. Ya. La tujawiz al-athar wa ahla al-athar. Jangan kau tinggalkan jalan yang dibawakan oleh Rasul, yang diriwayatkan melalui hadis-hadisnya tersebut. Jangan kau tinggalkan orang-orang yang berada di atas jalan itu. Ya. Kemudian bab selanjutnya. Qala al-muallif rahimahullah, waqif 'inda mutasyabihil Qur'an wal hadis wa la taqis syai'an. Dan ketika kau bertemu dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang sifatnya multitafsir, tuh mutasyabih. Oke? Berhenti dulu di situ. Jangan coba banding-bandingin. Jangan coba kias-kiasin. Kias di sini kias batil ya, kias yang batil. Oke? Ini pesan kepada mereka yang masih belum bisa langsung mengkonsumsi ayat-ayat dan hadis. Begini. Ayat itu ada dua macam. Ya, dari sisi sini nih sifatnya. Ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Muhkam maksudnya adalah ayat tersebut emang cuma menunjukkan satu makna clear. Oke? Enggak multitafsir. Ada ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang masih multitafsir. Nah, untuk memahami yang multitafsir ini, kita perlu kembali kepada yang muhkam. Begitu. Kepada yang awal tadi, yang muhkam. Yang mengarahkan makna yang mutasyabih tadi. Betul? Dari situlah terbentuk kaidah di usul fikih nih. Oke? Yang mujmal, tarik ke yang mubayyan. No. Yang mutlak, tarik ke yang muqayyad. No. Iya enggak? Yang umum, tarik ke yang khusus. Tuh. Itu tuh dari mana kasusnya? Dari mutasyabih sama muhkam. Dari mutasyabih sama muhkam. Misalnya, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mengotori keimanan mereka dengan kezoliman apapun, yakni beriman dan gak pernah buat zolim sama sekali, tuh, itulah orang-orang yang dapat janji keamanan dari Allah. Itulah orang-orang yang akan senantiasa mendapatkan guidance, hidayah, bimbingan dari Allah. Berarti untuk mendapatkan janji keamanan dari Allah, ya, keamanan dari murkanya yakni, sama untuk mendapatkan hidayah terus dari Allah, syaratnya adalah agar kita beriman dan agar nggak pernah bikin zalim sama sekali. Oke? Wah, mungkin nggak? Make sense nggak tuh? Paham nggak maksudnya? Bikin zalim, sahabat pegel, ya Allah pegel amat, nggak boleh bikin zalim. Beriman ya khair, cuman nggak pernah berbuat zalim. Wah, ini syarat yang berat.
Sahabat tentunya bertanya kepada Rasul. Wa ayyuna lam yazlim nafsah ya Rasulullah. Siapa di antara kita yang belum pernah menzalimi dirinya sendiri ya Rasulullah? Yani belum pernah berbuat zalim. Oke? Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul mengarahkan, itu ayat tadi masih mutasyabih, masih multi tafsir. Apa benar maknanya begitu? Sebagaimana terjemahan redaksinya. Tuh. Oke? Karena kalau secara bahasa Arab, nakiroh fi siyakin nafi tufidul umum. Kata nakiroh nih yang nggak pakai lam. Fi siyakin nafi di dalam susunan negative sentence ini memberi makna umum. Tuh. Walam tuh, dan dia sama sekali tidak pernah tuh, berarti negative sentence. Yalbisu imanahum bidzulmin, tidak pernah sama sekali mengotori keimanan mereka dengan kezaliman tuh. Zalimnya nggak pakai alif lam, nakiroh. Artinya kezaliman apapun, berarti mesti beriman dan nggak pernah berbuat jolim sama sekali. Tuh syaratnya begitu. Orang Arab tahu, biar nggak belajar nahu sorof, dia tahu susunan begini ditelan langsung. Iya gak? Siapa yang belum pernah berbuat zalim di antara kita ya Rasulullah? Begitu kan? Nah Rasul mengarahkan maknanya. Oke? Bahwasanya makna ayat itu tidak sebagaimana letterlex yang disebut di ayat tadi. Karena secara letterlex artinya apa? Gak boleh berbuat zalim sama sekali syaratnya. Rasul mengarahkan maknanya. Maksud kezoliman di situ bukan kezoliman apapun ternyata. Maksud kezoliman di situ adalah kezoliman tertentu. Kesyirikan. Nah, bacalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kau mau. Yang iqra'u in syi'tum. Firman Allah. Di lisannya Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku. Janganlah kau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik adalah kezoliman yang sangat besar. Tuh lihat. Berarti yang kezoliman di ayat yang awal, ini mesti ditafsirkan dengan kezoliman yang ada di ayat kedua yang dimaksud adalah kesyirikan. Tuh. Oke? Umum ditafsirkan sama yang khusus. Yang dimaksud bukan umum az-zulm, tapi kezoliman yang khusus. Yani kesyirikan. Itu am khas. No. Oke? As-sariqu was-sariqah, pencuri lelaki, pencuri wanita, potonglah tangan mereka. Nah, tangan. Mutlak tangan. Tuh, segini. Tangan dari mana? Dari sini sampai sini. Segini ya ini dipotongnya. Dua-duanya. Kanan kiri ya nih. Apa gimana? Tuh. Ini kan mutlak. Iya gak? Karena dibilang tangan. Itu ayat berarti mutasyabihat, nggak bisa ditelan langsung. Cari wahyu lain, ayat-ayat atau hadis-hadis yang menjelaskan maksudnya. Dicarinya di mana? Praktek Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ketika ada kasus potong tangan, yang dipotong sebelah kanan doang. No. Itu juga cuman segini. No, nggak segini. Tuh, itu kan mutlak mukoyad. Paham nggak? Jadi bisa nggak awam langsung bermuamalah dengan Al-Quran? Dia baca Al-Quran, baca tafsirannya, keluar langsung jadi ulama. Ya nggak? Cuman baca Quran sama terjemahannya, keluar dia pakai udeng-udeng, pakai peci, pakai sorban, terus demo. Pulang jadi ustadz udah. Mereka banyak ustadz jadi-jadian tuh habis demo. Ya nggak? Waktu tahun-tahun dulu tuh, habis pada demo pulangnya jadi ustadz kan langsung dapat jatah khutbah. Padahal belum demo nggak pernah dapat jatah khutbah dia di masjidnya. Ya, semua bisa nggak semua orang ke situ berarti? Berat nggak? Jadi pesannya buat awam, kalau ketemu mutasyabih, op dulu di situ, jangan langsung telan. Jangan langsung coba-coba menyimpulkan, apalagi menyimpulkan praktek, apalagi langsung dihajar di lapangan. Tuh, jangan. Kif inda mutasyabih itu artinya itu. Oke?
Paham ya? Maknanya apa? Tunggu dulu ahli ilmu yang menjelaskannya. Artinya itu. Ya? Paham? Baik, kita lihat. Karena ayat Al-Quran Allah berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab." No. Ialah zat yang menurunkan Alkitab, yakni Al-Quran, yang di dalamnya terdapat ayat-ayat yang sifatnya muhkam, itulah yang dibilang ummul kitab, ibunya Alkitab. Yakni yang menjadi dikatakan di bahasa Arab ini untuk sesuatu yang dimana hal-hal lain datangnya darinya. Menjadi sumber, menjadi poros, menjadi core, itu Bukan berarti nasab, awas. Ya. Sebagaimana anak, di bahasa Arab juga digunakan artinya untuk sesuatu yang emang datangnya dari yang lain. Bukan dia aslinya, tuh, dibilanglah anak. Oke? Talabatul hadis iyal alal qadi. Tuh, para penuntut ilmu hadis adalah anak-anak ala kutub al-qadi. Adalah para anak-anak dari buku-bukunya Al-Qadi, yakni Qadi Iyad. Atau Al-Khatib, Khatib Baghdadi, rahimahumullah. Jadi bilang anak-anak. Oke? Ummul kitab. Yani patokannya, core-nya. Oke? Bukan lagi bicara istilah dan ibn sebagai nasab. Bukan lagi ngomongin itu, awas. Ya? Mereka ummul kitab. Wa ukhur mutasyabihat. Dan ayat-ayat yang lain yang enggak muhkam sifatnya mutasyabihat. Fa'amal ladzina fi qulubihim zaigh, orang-orang yang emang pada dasarnya di dalam hatinya terdapat penyimpangan, fayattabi'un ma tasyabaha minhu. Mereka hanya ngikutin yang mutasyabihat aja. Ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Dengan tujuan untuk menjadikan fitnah dan memaksakan takwilannya ke arah hawa nafsunya. Maknanya gitu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan sungguh tidaklah mengetahui apa tafsiran dari ayat yang mutasyabihat tersebut kecuali hanya Allah. Warrasikhuna fil ilm. Nah, ini warrasikhuna fil ilm bisa ataf pada ya'lam tadi, bisa juga kepada yang setelahnya. Dan orang-orang yang mendalam di dalam keilmuan, yaqulun, mereka senantiasa berkata amanna bih. Kami beriman kepadanya, yakni kepada Al-Quran. Mau yang muhkam, mau yang mutasyabih. Kullun min indi rabbina. Kesemuanya datangnya dari Rabb kami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tuh, gitu. Ya. Itu yang mengkhabarkan tentang adanya ayat muhkam dan mutasyabihat. Ya. Ahlul zaigh ya'khudhuna al-mutasyabih wa yatrukuna al-muhkam. Orang-orang yang menyimpang seringkali pakai ayat-ayat yang multitafsir itu. Ayat-ayat lain yang menspesifikan maknanya atau hadis-hadis yang menspesifikan maknanya, dia merem. Nggak mau dengar. Kenapa? Nggak sesuai sama seleranya. Bawaannya mau mengkafirkan penguasa aja. Pakainya ayat yang umum yang mutasyabih. Pokoknya waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafir. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Tuh, penguasa nggak pakai hukum syariat, berarti kafir. Padahal ada ayat lain yang mengarahkan makna kufur di situ. Bukan kufur yang sifatnya mengeluarkan seseorang dari agama. Ya, tapi kufur duna kufur. Kufur kecil. Kufur di bawah kekufuran. Ada ayat-ayat lain. Ada ayat-ayat lain nggak selalu dibilang kafir oleh Allah. Kadang ada fasikun, kadang ada munafikun. Nggak selalu dibilang nggak mau tahu yang lain, nggak mau tahu. Pokoknya yang ini nih yang sesuai dengan hawa nafsu. Gitu. Nyakitnya begitu emang. Ya. Ya'khudhuna tarfan wa huwal mutasyabih. Mereka mau ngambilnya satu sisi aja. Yang mutasyabih. Wa yatrukun at-tarfal akhir. Mereka tinggalkan sisi lain. Alladhi yufassiruhu wa yuwaddihuh. Yang mentafsirkan dan menjelaskannya. Wa yuqayyiduhu wa yubayyinuh. Yang mengarahkan maknanya. Ya. Demikian kelakuan orang-orang yang menyimpang memang. Digambarkan memang isi hati mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Syarahnya rada panjang. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.